semuanya, selamat datang kembali di Royan Auto Channel. Nah, sekarang kita mereview si Nissan Leaf, mobil listriknya Nissan yang 100% penggeraknya dari baterai. Nah, kalau tadi kita sudah mereview Nissan Kicks e-Power yang mana penggeraknya itu mesin listrik, tapi sumber listriknya dari genset atau dari mesin bensin 1200 cc. Nah, kabarnya Nissan Leaf yang ini, yang saya baru pertama kali review ini adalah Nissan Leaf yang generasi kedua yang sudah ada beberapa perubahan. Apa aja perubahannya? Tonton terus videonya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, dari bagian depan ini terlihat jelas perubahannya, yaitu untuk V-Motion grillnya ini berubah. Sebelumnya nih yang seperti ini, sebelumnya ada chrome di sini. Nah, sekarang ada kayak aksen-aksen batik di pinggir-pinggirnya, tapi warnanya full black. Nah, untuk emblemnya ini juga berubah. Sebelumnya emblemnya warna putih yang biasa Nissan sebelumnya. Nah, sekarang sudah menggunakan emblem yang terbaru. Nah, ini nanti menyala juga seiring dengan menyalanya lampu DRL atau lampu besar gitu ya. Jadi kalau kita nyalain atau kita buka kunci, tutup kunci, ini juga akan menyala. Kameranya jadi nongol, kalau sebelumnya kan ada di tengah-tengah nih. Di sini perubahannya. Itu kamera 360-nya. Itu yang berubah dari sisi bagian depan. Tapi radarnya untuk yang forward collision warning, emergency braking tetap ada di dalam si emblemnya ini. Si emblem Nissan-nya ini di belakang ya maksudnya. Nah, itu bagian grill tengahnya. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya adalah di bagian sini, di bagian lampu. Sebelumnya itu reflektornya tuh terlihat warna silver ya. Kalau ini full black juga. Jadi kalau yang tipe terbaru ini mungkin ada beberapa orang yang nggak ada chrome-nya jadi kurang mewah. Tapi kalau saya lebih senang ke ini, jadi lebih kelihatan sporty, garang gitu ya. Jadi full black semuanya di LED chrome. Untuk lampu-lampunya hitam, tetap menggunakan dual LED projector untuk jarak jauh yang bagian tengah, jarak dekatnya yang sebelah pinggir, dan ini LED DRL-nya yang bentuknya huruf L ini. Bagian bawah ada fog lamp, cuman untuk fog lampnya masih menggunakan bolham, jadi masih berwarna kuning. Sisanya tetap sama secara bentuk, kemudian size-nya juga tetap sama, ukurannya masih sama persis. Perbedaan yang lain adalah di bagian atasnya juga sama, seperti si Nissan Kicks e-Power, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera yang ada di kaca untuk menjaga agar tetap berada di jalur yang benar gitu ya. Tapi dia belum mempunyai lane following assist, jadi hanya ada lane departure warning dan lane departure prevention. Kalau yang Nissan Kicks itu hanya warning saja, hanya getar saja setirnya. Tapi kalau ini ketika kita keluar jalur tidak menyalakan lampu sen, dia akan ada intervensi untuk mengembalikan setir ke tengah garis lagi, ke jalur yang sesuai, seperti itu. Itu perubahan di bagian depan. Kita lanjut ke sisi bagian samping. Nah, kalau dari sisi samping ini yang sudah terlihat bedanya adalah dari sisi pelek. Nah, peleknya ini berubah. Kabarnya ada dua macam pelek yang akan diberikan tergantung. Nah, kalau ini adalah pelek aftermarket menggunakan ban Michelin ukuran 225 45 ZR18. Nah, kalau yang aslinya atau yang bawaan pabriknya itu yang seperti ini nih gambarnya. Nah, tapi tergantung. Kalau misalkan konsumen mau memilih yang ini, yang lebih sporty, yang lebih gede juga diameternya bisa, atau mau memilih yang standar. Jadi kita tidak bisa milih dua-duanya. Sebetulnya bisa aja, tapi akan nambah harganya gitu ya. Jadi kalau pengen harganya sesuai dengan yang press list itu milih mau yang ini atau yang bawaan aslinya pabrik gitu. Itu perbedaan dari segi samping. Nah, kalau yang lain masih tetap sama. Ini untuk yang two tone putih biru, jadi putih bodinya, biru atapnya. Untuk bagian belakang, nah ini untuk tulisan Nissan Leaf-nya jadi warna abu-abu gelap warnanya. Yang sebelumnya untuk bagian sisi diffuser itu di bagian garis diffusernya ini warna biru. Nah, sekarang juga sudah tidak ada warna biru-biru lagi. Sekarang jadi warna abu-abu gelap. Gitu. Itu perubahan di
sisi bagian bodi belakang. Nah, dulu Nissan Leaf di sini tertulis zero emission. Sekarang juga sudah tidak ada. Hanya tertulis Nissan Leaf saja. Tengah-tengah emblemnya masih tetap sama dengan yang di depan, menggunakan emblem Nissan yang tipe terbaru. Nah, yang belakang juga ada kamera nih. Nih, lihat. Nah, ini kameranya. Kamera ini berfungsi untuk apa? Kamera ini berfungsi untuk IRVM atau Intelligent Rear View Mirror. Kaca bagian tengahnya tuh bisa lewat kamera gitu ya. Jadi sudah auto dimming juga. Itu perubahan yang terjadi. Nah, kita sekarang masuk ke bagian dalam mobil. Oh iya, di samping juga sebelumnya ada tertulis zero emission, sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, langsung kita masuk ke dalam mobilnya. Oke, baik, sekarang kita sudah berada di dalam Nissan Leaf, mobil full listriknya Nissan, yang katanya ini adalah yang sudah menambah beberapa fiturnya. Nah, kita nyalain dulu biar nggak panas ya. Tombolnya ada di sini. Oh, ada perubahan nih untuk welcome screen-nya. Kita coba matiin dulu ya. Kita pengen lihat welcome screen-nya. Wow. Jadi lambangnya sama seperti kayak yang di depan tadi ya. Ini tambahannya sama. Kita matiin dulu, ada lane departure warning juga. Nih, kita lihat. Nah, lambangnya sama kayak di grillnya tadi. Tuh ada lane departure warning dan forward collision warning dan emergency brake. Tapi kalau ini belum ada blind spot warningnya. Jadi cuma nambah lane departure warning dan lane departure prevention. Yang tombolnya ada di bawah sini. Kelihatan nggak ya? Oh, saya nyalakan dulu flashnya deh kalau gitu, biar kelihatan. Nah, tombolnya tuh untuk yang lane departure prevention ada di sini. Jadi kalau kita tekan ini di MID-nya dia akan menyala juga. Tuh, gitu. Oke, perubahannya ada di situ. Kita matiin lagi flashnya. Nah, sisi sebelah kanan tetap ada cruise control, namun belum intelligent. Nah, di sini juga lambangnya berbeda nih, sama dengan yang di depan dan di belakang. Lambang Nissannya sudah menggunakan lambang Nissan yang terbaru, yang sudah kecil, yang sudah tipis. Kayaknya panas nih, kita nyalain dulu AC-nya. AC-nya masih tetap sama, tidak ada perubahan juga. Lampunya masih kuning yang di atas. Ini masih sama persis kalau yang interiornya sih Nissan Leaf ini. Masih kayak robot-robotannya Star Wars. Kita coba buka dulu ya biar kelihatan. Nah, gini. Masih tetap sama. Petunjuknya ada di sini. Kalau mau mundur dia tekan rem, kita geser ke kanan depan itu mundur. Sini juga kelihatan tuh ada kamera 360-nya. Di sana tertulis R. Nah, kalau mau maju atau mau drive ini tinggal kanan belakang. Sudah deh. Nah, ini audionya masih tetap yang sama, 8 inci. Sudah bisa terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, namun masih menggunakan kabel, belum wireless. Kalau mau pindah ke P lagi, kita tinggal tekan tombol palanya ini nih, pala robotan Star Wars-nya. Sudah deh. Parking brake sudah ada di sini, tetap sama. Ada cup holder juga, tidak ada auto hold karena kata orang Nissan sudah ada e-pedal. Sini ada tombol e-pedal masih sama. Nah, tombol e-pedal ini sudah termasuk auto hold juga di situ. Kalau auto hold kan kita harus nginjek rem dulu sampai berhenti, baru bisa menahan kendaraan di tanjakan. Namun kalau pakai e-pedal itu kita tinggal aktifkan saja e-pedalnya, kita tarik begini, MID-nya akan menyala. Ini off nih, e-pedalnya off. Nah, e-pedal off, kita tarik, nah jadi on. Gitu. Kalau si Nissan Leaf ini kabarnya tidak ada perubahan spesifikasi untuk mesin. Jadi tenaganya masih tetap 150 PS dan torsinya 320
Newton meter. Tapi secara bentuk inverternya nanti berubah. Nanti kita akan lihat ke ruang di bawah kap mesinnya, kap motor deh, bukan kap mesin karena nggak ada mesin ya. Itu aja mungkin perbedaan di sisi dalam. Oh ya, lupa tadi karena di belakang kan ada kamera IRVM. Nah, kalau teman-teman ingat di sini ini seperti Nissan Terra zaman dulu waktu pertama kali keluar. Kalau misalkan kita ke atas ini dia munculnya kamera. Ini juga bisa dinaik turunin nih. Kita rubah settingannya. Nah, kalau ngerasa kurang turun ya tinggal kita turunin. Ini kita naikin kalau kurang naik. Tuh berubah posisinya tuh berubah kameranya tadi yang di belakang tuh. Kalau kurang turun kita turunin maksimal plus 8, minimalnya berapa paling turunnya nih ya, minus 8 segini. Tapi kalau mau pakai spion biasa kita tinggal cetek aja gitu. Itu udah spion biasa modelnya gitu ya. Nah, ini kabel-kabelnya ada di sini, kabelnya ada di sini. Oke, itu kabel-kabelnya dari sini. Nah, ini yang kamera untuk yang lane departure warning dan lane departure prevention. Nah, kalau di Nissan Kicks kan tadi hanya ada lane departure warning saja, tidak ada preventionnya. Jadi pada saat kita tidak menyalakan lampu sen, dia hanya geter, hanya ada warning saja. Tapi ketika kita menggunakan Nissan Leaf yang ada preventionnya, jadi kalau kita sengaja keluar jalur gitu ya tanpa menyalakan lampu sen, nanti dikembalikan lagi ke tengah. Tapi bukan menjaga di tengah-tengah, karena kalau yang menjaga di tengah-tengah itu namanya lane following assist gitu. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di Royani @royani.ahmad ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagian mesinnya aja. Let's go. Kita buka dulu. Oke, sebelumnya kita matiin. Oke. Nah, ini dari sisi mesin. Kalau secara konstruksi sama, tetap sama. Kalau di Nissan Kicks tadi berbedanya cukup banyak. Nah, hanya bentuk ini aja nih. Bentuk covernya aja yang berbeda. Gitu. Yang lain-lain sama. Baterainya masih tutup di sini. Ini ada inverter, ada tabung reservoir untuk radiator, untuk box fuse di situ juga. Ini untuk tempat chargernya. Gimana posisi chargernya? Kita coba lihat ya. Ada perubahan nggak sih? Untuk port pengisian chargernya masih tetap sama, menggunakan tipe CHAdeMO untuk yang DC charging atau fast charging. Untuk yang low chargingnya pakai yang AC, jadi masih tetap yang sama ya. Port yang ini bisa sharing dengan brand yang lain, mau itu Hyundai, mau itu Tesla, BMW, sama nih port AC-nya. Tapi kalau untuk yang port DC-nya tidak bisa. Ini hanya untuk di Nissan aja. Itu. Ada beberapa request sih dari teman-teman yang request, coba dong Nissan samain chargernya kayak brand yang lain, pakainya CCS2. Jadi kita bisa sharing karena CCS2 katanya sih lebih banyak di SPKLU. Saya belum pernah ngitung juga sih di seluruh Indonesia ini. Itu. Ini juga lagi proses dipoles nih. Karena abis ini mau langsung diangkut ke Gias, ke ASBSD. Kebetulan ini berada di Nissan Gading Serpong, jadi deket lah, paling cuma ya 10 menitan lah. Nah, makanya kita buru-buru juga nih, mumpung ada unitnya di sini lengkap. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi beberapa perbedaan yang ada di si Nissan Leaf ini. Jadi kesimpulannya, perubahan yang terlihat di bagian depan itu dari mulai grill yang sebelumnya ada gradasi warna biru, kemudian ada chrome juga, V-motionnya itu berubah menjadi hitam semua. Lampunya juga untuk di bagian reflektornya itu semuanya berwarna hitam. Kalau saya lebih suka seperti ini ya, warnanya hitam, jadi nggak ada banyak krom-kroman seperti itu. Itu kalau pribadi saya. Kalau teman-teman gimana? Silahkan komen di bawah ya. Nah, untuk yang perubahan di Nissan Leaf depan belakang cukup lumayan lebih banyak ketimbang si Nissan Kicks tadi ya. Kalau Nissan Kicks cuman reflektor aja, kalau ini dari grill, kemudian lampu kamera belakang, kamera ini
ya minor sih, minor banget lah perubahannya. Tapi kita nanti tunggu di gas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi kalau saya upload video-video berikutnya. See you, thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.